Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Mia Kusmiati SMM dan teman-teman seperjuangan, teman-teman mahasiswa di STS Anggana Garut, khususnya teman-teman semester 7 sekarang ya alhamdulillah, dan insya Allah akan menyusun karya ilmiah. Baik teman-teman, pada acara kali ini, acara pematerian kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai bersama Ibu Mia mengenai implementasi bookmark dan hyperlink dalam peningkatan kualitas artikel ilmiah. Oleh karena itu teman-teman, supaya mengefektifkan waktu dan pembelajaran kita berada dalam kelancaran, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, selanjutnya mungkin sebelum kita langsung memasuki materi, izin juga Ibu, marilah kita berdoa teman-teman supaya acara kita kali ini pada sore hari ini mencari ilmu berada dalam kelancaran dan kemudahan dalam menyerap ilmu yang disampaikan. Oleh karena itu berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan mencari ilmu kita pada sore hari ini berada dalam kelancaran dan dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung saja mungkin untuk pematerian mengenai implementasi bookmark dan hyperlink dalam peningkatan kualitas artikel ilmiah, kepada terhormat Ibu Mia Kusmiati SMM kami persilahkan. Terima kasih ya Anggi yang sudah memimpin doa, dan teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar mengenai implementasi bookmark dan hyperlink dalam peningkatan kualitas artikel ilmiah. Di mana bookmark dan hyperlink saat ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk proses kita bimbingan skripsi, kalau yang bimbingan skripsi ya. Kalau bagi teman-teman yang sedang menulis artikel, itu akan membantu masa review, akan membantu para tim editor, tim reviewer untuk melihat dari link-link yang digunakan oleh researcher, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, jika Anda ingin tahu artikel-artikel yang seperti apa yang sudah menggunakan hyperlink gitu ya, bookmark dan hyperlink. Nah, seperti ini nih. Ibu ngambil contoh artikel dari Luka yang judulnya Recent Development in Entrepreneurial Marketing ya, Systematic Literature Review, Thematic Analysis and Research Agenda. Nah, di sini kelihatan ya yang biru-biru. Nah, yang biru-biru ini tidak otomatis ada, tapi dibuat gitu ya. Dan di mana yang biru-biru ini nanti akan terlink kepada link dari, nah misalnya ini Moss et al. Tahun 2018, berarti ini kan sitasi ya, akan terhubung dengan daftar pustaka biasanya ya. Terus kalau misalnya yang di sini akan terhubung dengan website dari jurnal. Kalau yang ada di sini sama akan terhubung dengan website jurnal. Jadi tergantung kebutuhannya akan terlink dengan apa. Dan biasanya kalau artikel itu akan terlinkkan dengan daftar pustaka gitu ya. Hal ini dimaksudkan adalah untuk menghindari plagiarisme dan merupakan standar dari artikel ilmiah yang bereputasi internasional. Tapi banyak juga yang bereputasi nasional sudah menggunakan hyperlink dan bookmark ya sebagai template dari artikel ilmiahnya. Nah, teman-teman juga nanti untuk skripsi, Ibu sarankan, dan untuk Ibu sendiri juga ya, nanti mahasiswa bimbingan wajib menggunakan hyperlink dan bookmark. Karena tidak menutup kemungkinan bimbingan itu dilakukan secara
online gitu ya. Jadi apa namanya file yang berbentuk PDF ini akan tetap hidup gitu ya dengan adanya hyperlink ini. Semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga gitu ya kenapa Ibu mengumpulkan teman-teman semuanya, teman-teman grup magang untuk hari ini tiada lain untuk Ibu bisa menyampaikan tujuan dari pelatihan hari ini. Yang pertama, teman-teman diharapkan bisa memahami pentingnya penggunaan bookmark dan hyperlink dalam artikel ilmiah yang akan dipublikasikan ya bersama Aksara Global Academia. Yang kedua, menguasai teknik penerapan bookmark dan hyperlink pada dokumen ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas navigasi dan keterbacaan artikel ilmiah melalui fitur ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat bookmark dan hyperlink dalam artikel ilmiah? Teman-teman bisa dilihat ya, bookmark adalah alat untuk menandai posisi tertentu di dalam dokumen yang memungkinkan pembaca atau penulis untuk cepat mengakses bagian tersebut. Manfaatnya, yang pertama mempermudah navigasi dokumen yang panjang. Kedua, membantu pembaca menemukan bagian penting secara cepat. Dan ketiga, menandai referensi atau tabel ya atau gambar yang sering dirujuk dalam teks gitu. Kalau dalam skripsi kita bisa cepat ke bab 1, ke abstrak, ke bab 2, ke bab 3, misalkan ya ke bab 4, apakah kesimpulan, saran, ke tabel, ke gambar gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk hyperlink, hyperlink ini adalah tugasnya menghubungkan teks atau elemen visual dengan sumber lain, baik di dalam maupun di luar dokumen. Manfaatnya adalah menghubungkan dengan referensi eksternal seperti artikel jurnal, situs web, atau dokumen terkait ya, buku seperti itu, e-book, pokoknya dengan apa yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, manfaatnya meningkatkan kredibilitas dan keakuratan artikel melalui link langsung ke sumber aslinya. Nah, yang ketiga, meningkatkan pengalaman pembaca dengan menyediakan akses cepat ke data tambahan. Jadi pembaca, pembimbing, ya reviewer, itu bisa langsung mengkoreksi. Jadi apa namanya, bisa langsung memeriksa dari link tersebut. Misalnya apa ke daftar pustaka, apa ke website, ke sumbernya pokoknya yang disitasi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya implementasi bookmark pada dokumen ilmiah bagaimana? Nah, langkah-langkah penerapan bookmark ada beberapa langkah. Yang pertama, kita bisa membuka dokumen artikel di Microsoft Word. Kalau kita menggunakan Microsoft Word ya, yang sekarang kita praktekkan adalah menggunakan Microsoft Word atau perangkat lunak pengolah kata lainnya. Nah, langkah kedua, pilih teks atau bagian tertentu, misalnya judul, bab, tabel, atau gambar gitu ya. Kalau Anda di artikel ya tentunya adalah sitasi yang ingin Anda tandai sebagai bookmark. Langkah ketiga pada tab insert itu klik bookmark dan langkah keempat beri nama pada bookmark tersebut. Contoh bab 1, tabel data, tabel gambar. Kalau nama sitasi misalnya Kusmiati gitu ya. Heijerender, terus apalagi kalau kalian Adam Smith misalkan ya tergantung nama dari yang disitasi. Langkah kelima simpan bookmark sehingga bagian tersebut bisa diakses dengan cepat. Nah, selanjutnya bagaimana nih implementasi bookmark pada dokumen ilmiah gitu ya. Tips menggunakan bookmark selanjutnya adalah gunakan nama bookmark yang deskriptif dan mudah diingat. Penggunaan hyperlink untuk peningkatan kualitas artikel ilmiah untuk hyperlink internal. Gunakan untuk menghubungkan antara bab, subbab, atau bagian penting dalam dokumen sehingga pembaca dapat berpindah dengan mudah. Ya, ini tips untuk skripsi ya. Terus hyperlink eksternal, gunakan untuk menghubungkan ke sumber referensi eksternal seperti artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, atau situs web yang relevan. Ini akan meningkatkan kredibilitas artikel dan membantu pembaca mengakses informasi lebih lanjut. Seperti itu ya. Kalau misalnya di artikel ilmiah bisa juga untuk hyperlink internalnya abstrak gitu ya.
temuan gitu, terus pustaka, kesimpulan seperti itu. Nah, tapi yang akan kita bahas hari ini adalah hyperlink untuk mengelola daftar pustaka, ya. Nah, selanjutnya implementasi hyperlink pada dokumen ilmiah dengan apa namanya bahasan etika penggunaan hyperlink. Etika penggunaan hyperlink bagaimana? Nah, pastikan bahwa hyperlink eksternal itu mengarah ke sumber terpercaya dan resmi, gitu ya. Jadi kita diusahakan terlinknya dengan website resmi, bukan ke blogspot misalkan ya. Kita langsung terlinknya dengan buku yang bereputasi yang sudah ada ISBN-nya, kalau artikel ada ISSN-nya, ada DOI-nya, seperti itu ya. Dan diterbitkan di jurnal ilmiah, baik yang bereputasi nasional, yang bereputasi internasional. Jadi kita tidak menggunakan referensi-referensi yang tidak valid seperti itu. Nah, selanjutnya jangan menggunakan hyperlink yang terlalu banyak juga agar tidak mengganggu alur bacaan. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja gitu ya. Selanjutnya bagaimana sih membuat bookmark di MS Word? Nah, sekarang yang akan kita praktekkan adalah membuat bookmark di MS Word. Yang pertama, buka dokumen di MS Word. Yang kedua, pastikan dokumen tempat Anda ingin membuat bookmark sudah dibuka. Ketiga, pilih teks yang akan dijadikan bookmark. Keempat, pilih bagian teks, gambar, atau elemen apapun yang ingin Anda tandai sebagai bookmark. Yang kelima, buka tab insert, lalu sisipkan ya. Keenam, pada menu Raven di bagian atas MS Word, nanti pilih tab Insert, lalu klik opsi Bookmark. Setelah berada di tab Insert, cari tombol bookmark di bagian link, nanti ya kita praktekkan. Lalu masukkan nama bookmarknya, atau misalnya abstraksi, nama autor, kalau citasi, kalau skripsi, bab 1, bab 2, bab 3, gambar, tabel, seperti itu ya. Daftar pustaka. Ke-10 setelah mungkin mengklik bookmark, jendela kecil akan muncul di dalam kotak dialog dan teman-teman bisa mengetikkan nama bookmark teman-teman gitu ya. Misalnya bab 1. Nama bookmark tidak boleh mengandung spasi, boleh mengandung underscore aja. Terus klik add untuk tambah, setelah memasukkan nama klik tombol add untuk menyimpan bookmark tersebut. Nah, selanjutnya membuat hyperlink ke bookmark. Pilih teks atau gambar yang akan dijadikan hyperlink, sorot teks atau gambar yang akan menjadi link ke bookmark, buka tab insert, seperti pada langkah sebelumnya, buka tab insert di menu Raven, lalu klik hyperlink, di dalam bab insert, di tab insert, klik tombol hyperlink ya. Lalu pilih place in this document, di jendela insert hyperlink, nanti muncul di sisi kiri. Pilih opsi place in this document, pilih bookmark yang sudah dibuat, jadi mau bookmark yang mana namanya. Lalu Anda akan melihat daftar bookmark yang sudah Anda buat di dokumen tersebut. Pilih bookmark yang sesuai, klik OK. Setelah memilih bookmark, klik OK untuk menyisipkan hyperlink. Nah, lalu nanti kita kalau udah selesai uji hyperlink dan bookmarknya, yaitu diujinya dengan apa? Dengan dokumen PDF-nya gitu ya. Dari MS Word, kan tadinya dokumennya MS Word. Nah, lalu di convert dulu ke PDF, baru kita bisa menguji hyperlinknya jalan nggak gitu ya. Nah, teman-teman, setelah hyperlink dibuat, uji dengan mengklik teks atau gambar yang di hyperlink. Word akan langsung membawa Anda ke tempat di mana bookmark itu diletakkan di dalam dokumen. Nah, ada tips tambahan yaitu mengelola bookmark. Anda dapat kembali ke tab Insert Bookmark untuk melihat daftar semua bookmark yang ada di dokumen dan mengedit atau menghapusnya, gitu ya. Lalu mengedit hyperlink. Klik kanan pada hyperlink yang sudah dibuat, lalu pilih edit hyperlink untuk melakukan perubahan. Dengan cara ini, teman-teman dapat dengan mudah menavigasi dokumen panjang seperti laporan, buku, tesis, disertasi, maupun artikel. Seperti itu ya. Jadi dengan hyperlink dan bookmark, semuanya menjadi lebih mudah, nggak perlu dibaca-baca-baca kalau di buku fisik gitu ya. Jadi kalau online udah langsung terhubung dengan yang ingin ditemukan. Nah, teman-teman, sekarang kita membuat bookmark ya dari MS Word nanti kelihatan nih insert bookmark ya. Kalau insert untuk melihat hyperlink kita klik tautan seperti itu. Ini Ibu dilewat ya yang ini ya. Karena nanti kita praktek membuat hyperlink bookmark juga ini, membuat hyperlink ke bookmark juga. Kita tinggal klik yang area sini. Nah,
Jika teman-teman ingin lebih jelas, nanti kalau penjelasan Ibu kurang jelas, teman-teman bisa ngeliat materi di microsoft.com ya. Bagaimana menambahkan atau menghapus bookmark dalam dokumen Word dan membuat atau mengedit hyperlink dukungan Microsoft. Jadi nanti tinggal klik yang ini aja, bagian dari materi yang terhubung dengan link Microsoft Word. Nah, selanjutnya kita latihan ya sebelum melanjutkan ke sesi tanya jawab. Ibu sudah menyiapkan artikel. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Nah, kita siapin dulu nih artikel. Kelihatan? Nah, ini ada artikel. Biasanya kita punya artikel nih ya. Digedein ya. Hmm. Segini aja ya biar kelihatan sampai terakhir ya. Di sini kan ada judul, nama Anda, nanti email, abstrak ya. Lalu ada kata kunci biasa, pendahuluan. Nah, manajemen operasional, ini judul artikelnya optimalisasi manajemen operasional dalam industri manufaktur, pendekatan strategis dan implementasi efisiensi. Nah, pendahuluannya atau dari abstraknya kita baca ya. Manajemen operasional memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi proses produksi di industri manufaktur. Artikel ini mengkaji strategi utama yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan manajemen operasional, termasuk penerapan teknologi, pengelolaan rantai pasokan, dan penentuan kebijakan produksi. Nah, melalui pendekatan studi literatur, artikel ini juga mengeksplorasi dampak manajemen operasional yang baik terhadap produktivitas perusahaan dan kepuasan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi dan manajemen berbasis data mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi secara signifikan. Kata kuncinya, manajemen operasional, efisiensi, teknologi, rantai pasokan, industri manufaktur. Nah, di pendahuluan di sini ada kutipan ya. Ada dua kutipan. Manajemen operasional berfokus pada pengelolaan proses produksi dan operasi harian organisasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal menurut Heijer and Render 2019. Nah, kita kan udah bisa ya membuat citasi ya sayang ya dengan Word atau dengan Mendeley silahkan. Nah, kita simpan ini. Terus menurut Kusmiati tahun 2024, ini misalnya dari buku Ibu, Manajemen Operasional, menyatakan revolusi digital telah mengubah cara perusahaan merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan operasional mereka. Teknologi seperti Internet of Things, IoT, dan Big Data kini menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan yang lebih efisien. Nah, ini ada dua nanti ya yang akan hiperlink. Nah, terus di tinjauan literatur, di bagian literatur, penelitian sebelumnya oleh Slack et al. Tahun 2020 dan Kusmiati 2024 menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi sistem teknologi modern seperti Enterprise Resource Planning atau ERP dapat meningkatkan koordinasi antar departemen dan mengelola inventaris secara real time. Ini membantu dalam merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih cepat serta meningkatkan fleksibilitas operasional. Nanti kita ada dua nih sitasi yang akan kita bookmark dan hyperlink ya. Jadi udah ada 4 tuh. Nah, di bagian pembahasan ada lagi penerapan teknologi digital dalam manajemen operasional memberikan manfaat signifikan. Kusmiati 2024 menjelaskan bahwa transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses, mengurangi risiko kesalahan manusia, serta meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Nanti ini yang akan di bookmark dan hyperlink. Nah, kesimpulannya, manajemen operasional yang efisien dengan penerapan teknologi digital mampu memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Integrasi sistem berbasis data serta pengelolaan rantai pasokan yang baik akan membantu perusahaan mencapai efisiensi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu kita kalau misalnya untuk pengelolaan daftar pustaka, jika menggunakan MS Word kan langsung kan, nggak manual kan? Langsung otomatis ya jika menggunakan MS Word. Nah, misalnya kan kita ke sini kan kalau refresh ya untuk pengelolaan daftar pustaka, langsung klik bibliografi kan, insert yang ini nih, bibliografi kan. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana sih bikin bookmark.
Nah, bikin bookmark tuh begini, karena di daftar pustaka, ya kita akan melingkan apa yang disitasi ke daftar pustaka, ini ke daftar pustaka, ini ke daftar pustaka. Maka yang di bookmark di bagian daftar pustaka ya. Nah, sekarang kita yang Kofra dulu. Lalu kita klik insert, klik bookmark. Bookmark name-nya disamain ya dengan ini, Kopra. Nah, ingat nggak boleh ada spasi. Lalu klik add. Nah, selanjutnya langsung ke sini nih. Mana yang Kopra? Atau nanti bisa ya terakhir. Jadi bikin dulu bookmark aja semua Heijer. Klik dulu di bookmark. Ibu bikin aja dulu semuanya ya. Heijer, add. Terus Kusmiati. Klik bookmark. Klik add. Lalu select juga sama. Klik bookmark. Klik add. Lalu Stephenson. Kita klik. Jadi kalau ibu saranin kalau nama bookmark yang singkat aja gitu ya. Nah, udah selesai kan ya di bookmark. Lalu kita ke sini yang pertama, Heijer and Render. Klik Heijer and Render. Nah, ininya di sini. Klik Heijer and Render, terus insert link. Nah, ininya klik yang place in this document ya. Klik Heijer yang pas bookmarknya. Oke. Lalu kelihatan biru kan tulisannya Ctrl U 2 kali biar garis bawahnya hilang gitu ya. Lalu yang Kusmiati juga sama nih. Kusmiati klik dulu di sini biar langsung nanti kalau pas nyari hyperlink langsung ke Kusmiatinya. Nah, ini klik blok Kusmiatinya. Kalau misalnya mau sama tahunnya silahkan ya. Kalau mau ininya aja silahkan. Jadi nanti tergantung kebutuhan. Nah, ibu sama tahunnya aja deh gitu ya biar kelihatan. Klik link, hyperlink, klik Kusmiati. Oke, nah ya kelihatan biru, Ctrl U 2 kali. Udah. Nah selanjutnya yang ini, Slack. Klik dulu di sini, klik Slack, add all, tahun 2020. Klik hyperlink, klik Slack. Nah oke, klik lagi, Ctrl U 2 kali biar hilang garis bawahnya. Yang Kusmiati juga sama. Paham ya sayangnya? Nah, ini klik link cari Kusmiati, masukin gitu ya. Lalu blok Ctrl U 2 kali. Selanjutnya yang di sini di bagian pembahasan sama Kusmiati, link Kusmiati, oke ya. Udah gitu ditandai Ctrl U 2 kali. Anak-anakku sekalian, nah sekarang kita file save as ya di ke PDF-in. Nanti kita cek. Heijer and render langsung ke sini kan? Kelihatan kan? Oke, Ibu stop share dulu yang ini. Ibu ganti dengan PDF. Nah, ini PDF loh ya sayang ya. Nah, klik yang mau kita cek. Bisa di pendahuluan. Heijer and render. Langsung klik ke daftar pustaka kan? Ngarahinnya kan? Nah, terus yang Kusmiati 2024 ke sini juga. Yang ini misalnya Slack. Klik ke sini. Mudah kan? Semoga bermanfaat dan ini